semuanya, kembali lagi bersama aku Cynthia Regina Sidaputar di podcast Sapa, Suara Aspirasi Perempuan Aktivis, di mana kita dapat mengobrol santai namun bermakna. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu tentang mengenal dan mengelola emosi. Nah, tapi di sini aku tidak sendirian nih. Aku ada ditemani oleh mahasiswa PGSD dari angkatan 24 dan mahasiswa PGSD dari angkatan 23. Nah, hari ini kita akan kenalin terlebih dahulu ya kepada kalian. Ada mahasiswa angkatan 24. Halo, kenalin nama aku Fauzia dari angkatan 24 BB04. Halo Zia. Halo. Nah, selanjutnya angkatan 23. Hai, kenalin nama aku Amelia Fitri, teman-teman bisa manggil Amel. Hai Amel. Nah, mereka akan membagi pengalaman mereka tentang topik yang kita bahas. Nah, topik kita adalah mengenal dan mengelola emosi. Ketika teman-teman mendengar kata emosi, yang terlintas di pikiran teman-teman itu apa sih? Boleh dari Amel dulu? Menurutku, jika kata emosi didengarkan itu bagaimana tubuh kita secara alami merespon keadaan di sekitar kita, entah itu marah, bagian dari emosi, takut, sedih, gitu. Oke, betul ya teman-teman. Selanjutnya kepada Zia, menurut Zia apa ya emosi itu? Menurut aku ya, sebagian dari kita itu mengasosiasikan bahwa emosi itu sama dengan marah gitu. Nah, padahal ya emosi ini bahasannya lebih luas, bukan hanya sekedar marah gitu. Kayak yang dikatakan kata Kak Amel, emosi itu kayak takut, sedih, bahagia, dan lain-lainnya gitu. Nah, kemudian ya dari aku kalau emosi itu respon psikologis ataupun respon fisiologis terhadap suatu peristiwa ataupun kejadian. Nah, biasanya emosi ini ada tampak perubahan perilaku gitu. Benar ya, jadi benar yang disampaikan oleh Kak Amel dan Zia tadi, kalau emosi itu adalah perasaan yang dari dalam diri kita kan, seperti bukan hanya marah tetapi ada kata sedih, ada juga merasa kesal dan takut, cemas dan sebagainya. Nah, teman-teman pernah nggak sih merasa kalau emosi itu mengambil alih dalam kegiatan teman-teman? Kalau menurut Zia gimana? Pernah nggak? Kalau emosi mengambil alih mengambil alih diri kita itu setiap orang mungkin pernah mengalaminya gitu. Nah, tentu saya gitu ya sebagai manusia ya pasti mengalami emosi. Nah, tapi kalau kehidupan kita sebagai seorang mahasiswa ini emosi yang paling umum dirasakan itu ketika deadline tugas lah ya gitu kan. Contohnya kayak kating-kating kita ada skripsi, kalau kita yang masih aku yang masih maba tuh pasti deadline tugas gitu. Nah, kalau perasaan emosi yang dirasakan tuh kayak campur aduk ya, kayak frustasi, cemas, kemudian marah, kecewa gitu. Nah, apa yang terjadi ya? Yang terjadi ya kalau kita mengendalikan emosi ya, kita tuh jadi lebih sensitif lah gitu terhadap perkataan atau perbuatan orang lain gitu. Nah, benar ya yang dibilang Zia tadi. Kalau menurut Kak Amel gimana? Menurutku saat emosi yang ngambil diriku sendiri, kita pulang kuliah capek nih, habis tuh ya nangis. Ya, benar ya. Seperti yang dibilang Kak Amel dan Kak Zia tadi. Nah, emosi itu dapat mengambil kontrol dalam diri kita ya teman-teman. Kadang ketika kita udah capek dalam perkuliahan kita itu kadang bawaannya itu mau nangis, mau marah, mau kesal. Kadang ketika kita udah dari pagi kita mengerjain sesuatu pasti ujungnya kita jadi emosi. Emosi tahu kan? Pasti perasaan-perasaan tadi yang ada dalam diri kita. Nah, menurut kamu penting nggak kita mengenal dan tahu emosi dalam diri kita sendiri itu? Menurut Amel gimana? Menurutku penting ya, karena emosi ini juga berhubungan erat dengan hubungan kita sehari-hari dengan teman-teman lain kita. Jika kita jadi orang yang baperan misalnya, pasti orang itu Berdampak. nggak mau dekat-dekat nanti. Iya, betul. Kalau Kak Zia gimana? Kalau bagi aku tuh penting banget gitu ya, karena ketika kita mengenali emosi kita sendiri itu tuh menjadi sebuah kunci bagi kita untuk kesehatan mental gitu. Nah, ketika
kita sudah mengenali emosi kita, kita mengetahui apa yang kita rasakan, apa yang kita butuhkan. Nah, kemudian kita bisa menghadapi sesuatu tersebut dengan cara yang lebih sehat dan lebih baik gitu. Benar yang dibilang oleh Amel dan Jia tadi, kalau seandainya mengelola emosi itu sangat baik karena dapat berhubungan dengan lingkungan sekitar kita. Kalau kita mengontrol emosi kita dengan baik, nanti hubungan dengan orang baik juga akan baik juga gitu loh. Jadi ada lagi pertanyaan kok, tips atau cara bagi teman-teman semua ketika emosi itu bercampur aduk, seperti ketika kita marah nih, ketika kesal, baru semuanya lah campur aduk. Apa sih cara yang teman-teman lakukan gitu? Menurut Jia gimana? Kalau aku sih Kak ya, kalau ngerasain yang kayak campur aduk, frustasi, marah, itu kecewa gitu. Nah, yang aku lakuin itu ya biasanya itu kayak ketika misal aku dengar sesuatu yang marah atau omongan yang bikin marah lah misalnya. Nah, aku tunggu jeda. Aku hitung sampai 10 ya, 1, 2, 3 sampai 10. Nah, itu kan memberikan jeda ya buat diri kita untuk berpikir. Nah, di situ baru kita melakukan respon ya terhadap apa yang membuat kita marah. Nah, kalau kayak gitu menurut aku ya, kita lebih bisa berpikir jernih dan tidak mengambil keputusan yang Salah. Iya, keputusan tergesa yang bisa berakibat fatal gitu. Nah, kalau menurut Kamel gimana? Kalau dari aku sendiri, kalau aku lagi emosi, perasaan nggak nyaman, aku biasanya ambil kertas, pensil, aku coret-coret sampai rasa nggak nyaman itu hilang. Oke, betul ya. Kak Amel dan Kak Jenny punya tips untuk mengelola emosinya yang berbeda ya teman-teman. Kalau Jia tadi itu dia menghitung 1 sampai 10. Nah, kalau Amel itu dia mencoret-coret di kertas. Nah, kalau tips dari aku sendiri mungkin itu me time ya teman-teman. Teman-teman itu bisa melakukan apa hobi yang teman-teman suka. Misalkan kalau teman-teman suka nonton drakor, main game, teman-teman bisa lakuin itu. Dan mungkin teman-teman juga bisa jalan-jalan sama teman-teman kayak gitu. Dan bisa juga jangan lupa kalau teman-teman juga bisa cerita dengan teman-teman yang lainnya. Ini yang terakhir ya, teman-teman di rumah nih pasti pengen tahu apa tips yang dari teman-teman untuk gimana cara mengelola emosi yang baik itu. Nah, kalau dari Amel gimana? Apa tipsnya? Kalau dari aku, tentunya kita harus pahami diri kita sendiri, kenali bagaimana emosi, apakah dapat mengendalikan diri kita atau kita bisa mengelolanya. Menurutku itu sih. Oke, kalau dari Jia gimana? Benar sih yang dikatain sama Kamel ya, kita tuh penting banget dulu mengenal emosi diri kita sendiri. Baru kalau kita sudah paham sama kondisi emosi kita sendiri, kita baru bisa mengenali emosi orang lain gitu. Nah, kemudian kalau kita udah paham emosi kita, emosi orang lain gitu, itu tuh bisa mewujudkan komunikasi yang lebih efektif. Nah, kemudian berlanjut juga komunikasi yang efektif ini itu tuh juga bisa mengurangi konflik ya, karena kan untuk Berbicara? Iya, karena kan komunikasi itu kan berbicara kan, kita mengungkapkan apa yang kita rasakan. Nah, kalau kita udah paham dengan apa yang kita butuhin gitu, berarti kita lebih bisa ngungkapin kan. Iya. Misal kita marah nih sama teman gara-gara ini, kita kita bilang sama dia, aku kemarin kurang sreg sama kamu. Menyampaikan gara-gara apa ini." yang Iya. isi hatinya ya. Iya benar, aku kurang sreg gini-gini gitu kan. Nah, kemudian tentunya kita sampaikan dengan hal yang baik ya, dengan cara yang baik gitu. Iya, betul. Nah, kemudian responnya oh iya. Nah, kemudian komunikasi yang efektif inilah yang bisa mengurangi konflik gitu. Iya, betul. Beda juga kalau kita tuh cuma silent treatment. Jangan ya teman-teman, Ya, silent treatment itu ya, jangan. Karena ya silent treatment gitu. Orang lain nggak tahu gitu apa yang kita rasain gitu. Kita pun juga males ngomong gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Ya yang terjadi ya konflik, nggak akan selesai konfliknya kalau silent treatment. Betul. Utamakan kalau kita itu punya masalah itu diungkapin aja. Memang tidak semua orang bisa mengungkapkan apa yang ada di hatinya, tapi berusahalah untuk memahami gitu loh kan.
Jangan takut untuk merasakan perasaanmu, jangan biarkan emosimu merenggut pemikiranmu, dan kelola emosimu dengan baik. Kamu tidak sendirian, pasti ada orang yang akan bersamamu. Nah teman-teman, itulah podcast kita pada hari ini. Semoga podcast kita dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih kepada Zia dan kepada Amel yang sudah bersedia datang untuk podcast kita hari ini. Terima kasih juga aku ucapkan karena telah membagi cerita dan pandangan teman-teman terhadap topik kita kali ini. Teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan komen YouTube channel kami ya. Bye-bye.